Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ul Auliati, NIM 2021270110, Unit 1 jurusan MPI. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Secara harfiah, kalam artinya perkataan atau percakapan. Sedangkan secara terminologi, bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin ada padanya, dan membicarakan tentang Rasul-Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya, dan sifat-sifat yang tidak mungkin ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin terdapat padanya. Ilmu kalam dikenal sebagai ilmu keislaman yang berdiri sendiri, yakni pada masa Khalifah Al-Ma'mun dari Bani Abbasiyah. Jadi, ilmu kalam adalah salah satu bentuk ilmu keislaman. Kajian dalam ilmu kalam terfokus pada aspek ketuhanan atau bentuk. Karena itu disebut teologi, dialektika, dan rasional. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan atau agama Islam dengan bukti-bukti yang yakin. Ilmu kalam ini adalah ilmu yang membahas soal-soal keimanan yang sering juga disebut ilmu aqaid dan usuluddin. Selanjutnya yaitu sejarah ilmu kalam. Sejarah munculnya ilmu kalam berawal sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Timbullah persoalan-persoalan di kalangan umat Islam tentang siapakah pengganti Nabi atau Khalifah Rasul. Kemudian persoalan ini dapat diatasi setelah diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan dipimpin Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, umat Islam tampak tegar dan mengalami ekspansi seperti ke Jazirah Arabian, Palestina, Syria, sebagian wilayah Persia, dan Romawi serta Mesir. Setelah kekhalifahan Umar bin Khattab berakhir, maka Utsman bin Affan menjadi khalifah. Utsman termasuk dalam golongan Quraisy yang kaya. Kaum keluarganya terdiri dari orang-orang aristokrat Mekah. Karena pengalaman dagangannya, mereka mempunyai pengetahuan administrasi. Namun, karena pada masa kekhalifahan Utsman cenderung kepada nepotisme, terjadilah ketidakstabilan di kalangan umat Islam dengan banyaknya penentang-penentang yang tidak setuju kepada Khalifah Utsman. Puncaknya tewas terbunuh oleh pemberontak dari Kufah, Basrah, dan Mesir. Setelah Utsman wafat, Ali bin Abi Thalib sebagai calon terkuat terpilih sebagai khalifah yang keempat, tetapi ia segera mendapat tentangan dari pemuka-pemuka yang ingin pula menjadi khalifah seperti Tahlah, Zubair, dan Aisyah. Peristiwa ini dikenal dengan Perang Jamal. Tantangan kedua datang dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang juga ingin menjadi khalifah dan menuntut kepada Ali supaya menghukum pembunuh-pembunuh Utsman. Dari peristiwa tersebut muncullah teologi asal-muasal sejarah munculnya kalam. Ilmu kalam sebagai ilmu yang berdiri sendiri sebelum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW maupun pada masa sahabat-sahabatnya, akan tetapi baru dikenal pada masa berikutnya setelah ilmu-ilmu keislaman yang lain satu persatu muncul dan setelah orang banyak membicarakan tentang kepercayaan alam gaib atau metafisika. Selanjutnya yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu keislaman lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu kalam dengan filsafat Islam. Banyak para ahli yang berpendapat bahwa ilmu kalam dan filsafat Islam memiliki hubungan karena pada dasarnya ilmu kalam adalah ilmu ketuhanan dan keagamaan, sedangkan filsafat Islam adalah pembuktian intelektual. Seperti halnya Dr. Fuad Al-Ahwani dalam bukunya Filsafat Islam tidak setuju kalau sama dengan ilmu kalam, karena ilmu kalam dasarnya adalah keagamaan dan ilmu agama, sedangkan filsafat merupakan pembuktian intelektual. Objek pembahasannya bagi ilmu kalam berdasar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya serta hubungannya dengan alam dan manusia yang berada di bawah syariatnya. Objek filsafat adalah alam dan manusia serta pemikiran tentang prinsip wujud dan sebab-sebabnya, seperti filosof Aristoteles yang dapat membuktikan tentang sebab pertama yaitu Allah. Tetapi ada juga yang mengingkari adanya wujud Allah, sebagaimana aliran materialisme. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya ilmu kalam dan filsafat
tidak memiliki hubungan karena objek kajiannya berbeda. Dalam objek kajiannya lebih mendasar pada ketuhanan, sedangkan filsafat Islam objek kajiannya tentang alam manusia yang berada pada syariatnya. Yang kedua, hubungan ilmu kalam dengan tasawuf. Sebagai contoh, ilmu kalam menerangkan bahwa Allah bersifat sama, basar, kalam, iradah, kudrah, hayat, dan sebagainya. Namun ilmu kalam tidak menjelaskan bagaimana seorang hamba dapat merasakan langsung bahwa Allah mendengar dan melihatnya. Bagaimana pula perasaan hati seorang ketika membaca Al-Quran? Bagaimana seorang merasakan bahwa segala sesuatu yang tercipta merupakan pengaruh dari kekuasaan Allah? Pertanyaan-pertanyaan di atas sulit terjawab hanya dengan berlandaskan pada ilmu kalam. Biasanya yang membicarakan penghayatan sampai pada penanaman kejiwaan manusia adalah ilmu tasawuf. Disiplin inilah yang membahas bagaimana merasakan, tidak saja termasuk dalam lingkup hal yang diwajibkan. Pada ilmu kalam ditemukan pembahasan iman dan definisinya, kekufuran dan manifestasinya, serta kemunafikan dan batasannya. Sementara pada ilmu tasawuf ditemukan pembahasan jalan atau metode praktis untuk merasakan keyakinan dan ketentraman. Sebagaimana dijelaskan juga tentang menyelamatkan diri dari kemunafikan. Semua itu tidak cukup hanya diketahui batasannya oleh seseorang, sebab terkadang seseorang sudah tahu batasannya kemunafikan, tetap saja mereka melakukannya atau melaksanakannya. Yang ketiga yaitu hubungan ilmu kalam dengan syariat. Dalam Islam, ilmu kalam itu dasar di atasnya dibangun syariat. Dalam Islam tanpa kalam sebagaimana syariat tidak bisa subur dan berkembang kalau tidak di bawah lindungan akidah. Maka syariat tanpa ilmu kalam tak ubahnya bagai bangunan yang tergantung di awang-awang, tiada mempunyai sandaran terkuat moral yang memberikan ilham supaya syariat dihormati, dipatuhi, dan dijalankan semestinya tanpa memerlukan bantuan kekuatan manapun selain dari perintah jiwa sendiri. Maka akidah dan syariat memerlukan hubungan dan jalinan yang erat, sehingga antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Akidah pokok dan pendorong bagi syariat, sedangkan syariat merupakan jawaban dan sambutan dari panggilan jiwa yang ditimbulkan oleh akidah. Dengan terjadilah jalinan yang erat ini, terbentanglah jalan menuju keselamatan yang telah disediakan Tuhan untuk hambanya yang beriman. Maka dengan demikian, orang yang beriman dan mempunyai akidah tetapi menyampingkan syariat atau meninggalkan amal saleh atau hanya mematuhi syariat tetapi tidak menjunjung akidah, maka orang itu bukanlah seorang muslim sejati dalam pandangan Tuhan. Orang itu bukan pula berjalan di sepanjang hukum Islam menuju keselamatan dan kejayaan. Yang keempat yaitu hubungan ilmu kalam dengan Al-Quran. Sebagai sumber ilmu kalam, Al-Quran banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Di antaranya Quran Surah Al-Ikhlas ayat 3-4. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diberanakkan, serta tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tampak sejajar dengannya. Ayat di atas berkaitan dengan zat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan eksistensi Tuhan. Hanya saja penjelasan rincinya tidak ditemukan. Oleh sebab itu, para ahli berbeda pendapat dalam menginterpresentasikan rinciannya. Pembicaraan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan itu disistematisasikan yang pada gilirannya menjadi sebuah ilmu yang dikenal dengan istilah ilmu kalam. Dengan demikian, ilmu kalam dengan Al-Quran adalah ilmu yang saling berketerkaitan yang tidak bisa dipisahkan, karena sumber dari ilmu kalam adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran sendiri di dalam isinya banyak membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, baik berupa zat, sifat, asma, perbuatan, dan tuntunan, sedangkan ilmu kalam juga membahas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu usuluddin. Ilmu kalam dapat dipahami sebagai satu kajian ilmiah yang berupaya untuk memahami keyakinan-keyakinan keagamaan dengan didasarkan pada argumentasi yang kokoh. Ilmu ini dapat berguna untuk mempertahankan atau menguatkan penjelasan tentang akidah dan pemahaman keagamaan Islam dari serangan lawan-lawannya melalui penalaran rasional.
Ilmu kalam merupakan ilmu yang membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan uluhiyah, termasuk kalamullah. Ilmu usuluddin adalah ilmu yang membahas pokok-pokok atau dasar agama, yaitu akidah, tauhid, i'tikad atau keyakinan tentang rukun iman yang 6. Sebutan lain bagi ilmu usuluddin adalah ilmu teologi atau ketuhanan, karena membahas tentang ketauhidan atau keesaan Allah, sifat dan asma atau nama Allah. Sebutan lain yang lebih populer adalah ilmu kalam, karena bahasan yang sedang ramai dibahas pada saat lahirnya ilmu kalam adalah masalah kalam atau firman Allah. Di samping itu, pembahasan ilmu ini menggunakan metode ilmu mantik atau logika, sedangkan kata mantik secara etimologi bahasa sinonim dengan kalam. Yang keenam yaitu hubungan ilmu kalam dengan tauhid. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan dengan mendasarkan pada argumen logika atau rasio sebagai pembuktian terhadap argumen nakli atau teks. Tauhid ialah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa atau mengesahkan Tuhan, tidak ada sekutu baginya. Mengesahkan Allah pada sesuatu yang menjadi kekuasaannya, baik rububiyah, uluhiyah, atau asma, serta sifat-sifatnya. Ilmu kalam dan tauhid sama-sama membahas tentang ketuhanan. Yang ketujuh yaitu hubungan ilmu kalam dengan fikih dan usul fikih. Menurut Abu Hanafiyah, hukum Islam atau fikih terbagi ke dalam dua, yaitu fikih al-akbar dan fikih al-asghar. Fikih al-akbar merupakan keyakinan, pokok agama, ketauhidan, sedangkan fikih al-asghar adalah cabang agama berupa cara-cara beribadah seperti muamalah. Dari pendapat Abu Hanafiyah bahwa adanya hubungan antara ilmu kalam dengan fikih, ilmu kalam membahas soal-soal dasar dan pokok. Pandangan lebih luas, tinjauan dapat memberi sikap toleran, memberi keyakinan yang mendalam berdasarkan pada landasan yang kuat, sedangkan fikih membahas soal furu' atau cabang dan ranting. Pandangannya pun lebih detail dan rinci. Selanjutnya yang kedelapan yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu akidah. Ilmu akidah adalah yang membicarakan perkara-perkara yang berkaitan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat kesempurnaannya. Yang terakhir yaitu yang kesembilan, hubungan ilmu kalam dengan syariah atau hukum. Syariah adalah seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku batin atau sistem kepercayaan maupun tingkah laku konkret atau legal forma yang individual dan kolektif. Ilmu kalam juga membahas tentang syariah. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.